Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Aryani SPDI dari SMK S2 Muhammadiyah Curug, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025, LPTK IAIN Curug, PAI kelas D. Berikut adalah video pembelajaran untuk memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan PPL 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, masih semangat? Semangat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Apa? Ayo. Ngapain nggak masuk? Sakit. Ada izin? Ada. Surat ada? Ada. Ada surat? Ada. Sudah. Kita absen dulu ya. Dini, Ada, Bu. Titi, Ada, Bu. Okta, Ada, Bu. Naura ada, Ada, Bu. Aziza, Ada, Mel, Bu. Popi ada, Ada, Bu. Merza, Ada, Bu. Adil. Berarti hadir ya. Berapa orang yang nggak masuk tadi? Satu. Alasannya? Sakit. Oh ya, sakit. Nah baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Aziza doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, tadi sudah membaca doa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita melakukan apa? Ice breaking agar kita semangat dalam mengikuti pelajaran. Ya, sudah siap? Siap. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Masih ingat. Jadi harus Konsentrasi. konsentrasi ya. Kalau nggak konsentrasi, apa yang ibu omongkan kamu tidak jelas ya, tidak nyambung ya. Jadi harus konsentrasi. Oke, kita mulai. Ayo, konsentrasi. 5 kali. Itu akibat tidak konsentrasi. Kan kalau ngomong harus konsentrasi. Kalau kita konsentrasi itu pasti pas tepukannya. Kalau tepuk 5 2 kali, ya tepuk 5 2 kali. Nah, jadi sudah kita masuk ke materi kita hari ini. Materi yang kemarin tentang apa? Mesti ingat? Hah? Yang kemarin itu tentang kita mempelajari masalah akhlak maksimal. Nah, yang sekarang kita masuk ke materi pergaulan bebas. Jadi menghindari pergaulan bebas. Nah, untuk masa-masa kamu sekarang itu pas materi ini saya ya. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada apa ayat Al-Quran surat Al-Isra itu menjelaskan tentang pergaulan bebas. Nah, di sini ada apa indikatornya. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama bisa meningkatkan iman kepada Allah ya, menganalisis, memahami larangan pergaulan bebas, menghindari pergaulan bebas dan sebab-sebabnya. Nah, di sini ada makna pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok yang menjauh nilai norma atau nah di sini ada faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya Pemahaman agama. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, Lingkungan yang rusak. Keempat, Salah benar. Yang kelima, Rendahnya tingkat pendidikan. itu jadi adalah faktor penyebab pergaulan Bebas. Rendahnya pemahaman agama. Jadi kita tidak paham masalah Agama. Keluarga pecah itu atau hukum. Jadi kalau keluarga itu misalnya bermasalah, orang itu bermasalah, otomatis mungkin kita atau siapapun mencari apa
hiburan di luar, jadi bisa terjadi pergaulan bebas. Sudah tuh lingkungan yang rusak, jadi kita tinggal di lingkungan yang kurang ini juga bisa terjadi pergaulan bebas. Terus salah berteman. Nah, salah berteman, kalau kita berteman dengan orang yang rusak, otomatis kita juga ikut rusak. Ya, jadi itulah kita harus memilih teman. Maksudnya memilih teman dalam artian yang ini ya, yang bagus gitu kan. Sebenarnya kita itu berteman dengan siapa saja, asal kita bisa membawa diri ya, jangan kawan rusak teman rusak gitu kan. Tapi itu kebiasaannya kalau kita punya teman yang salah, yang pergaulannya terlalu bebas, pasti kita itu dikit banyak becek karena kita terpengaruh ya dari teman. Terus rendahnya tingkat pendidikan, jadi pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Jadi kamu sekarang SMA, tadi kalau misalnya ada rezeki bisa kuliah gitu. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting. Nah, di sini ada akibat pergaulan bebas. Nah, ini banyak ya. Yang pertama itu zina, yang kedua narkoba, minuman keras, rokok dan judi. Dan yang terakhir yang kelima, meningkatnya kriminalitas dan rusaknya keluarga. Nah, jadi ini akibat pergaulan bebas itu inilah akibat. Nah, jadi makanya kita dilarang yang pergaulan bebas itu. Nah, yang kita bahas di sini dari pergaulan bebas itu tadi, karena banyak tadi tuh ya. Berapa tadi? Nah, ada 7. Jadi ibu bahas masalah yang pertama dulu. Ya, zina. Nah, yang lainnya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada zina. Apa itu zina? Berpacaran. Hah? Berpacaran? Ya, berpacaran zina? Iya, zina. Ya. Karena apa kita dilarang? Kalau menurut agama Islam kita dilarang berpacaran ya. Nah, jadi zina itu melakukan hubungan seksual terlarang antara laki-laki dan perempuan. Jadi berpacaran itu bukan termasuk zina. Bukan, karena zina itu lebih ke hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Ya, itu kalau zina. Kalau pacaran itu sebenarnya pacaran memang dilarang, tidak boleh kan? Kalau menurut ajaran Islam itu, kalau mau menikah itu kan ta'aruf, kalau istilahnya dari dalam Islam kan. Nah, jadi kalau zinanya ini hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Ya, sudah itu juga termasuk hubungan yang lelaki sejenis. Nah, sudah itu yang sesama perempuan. Itu arti dari zina ya. Terus ini zina itu merupakan dosa besar ya. Jadi makanya kalau itu dilarang berzina karena perbuatan tersebut merusak tatanan kehormatan dan juga kebenaran. Nah, di sini ada firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, jadi kita dilarang untuk mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga buruk. Ya, jadi itulah kalau memang siap menikah silakan menikah. Tapi kalau bisa kamu nggak nikah, jadi lagi makan apa jangan aja. Tapi kalau jodoh sampai tidak bisa ngomong. Nah, ini adalah jenis pelaku zina. Nah, di sini ada yang pertama itu muhsan atau berkeluarga, gairu muhsan yang belum berkeluarga. Nah, yang di sini yang muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Oh, jadi yang sudah menikah juga kalau misalnya istri orang dengan suami orang iya. Nah, makanya yang disebut muhsan itu artinya berkeluarga. Kalau yang lain muhsan yang berkeluarga. Nah, jadi dilarang kalau sudah punya suami ya kayak suami kacau yang lain. Nah, ya. Jadi itu termasuk zina. Terus hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah, jadi itulah saking dilarang oleh Allah itu ya, yang masalah laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Apa yang dirajamnya cak mana misalnya? Hah? Yang dirajam? Yang dirajam itu dicampur. Ya, yang dicampur dipukul lah istilahnya. Jadi sampai mati, dipukul sampai mati ya. Itu kalau dirajam sampai mati. Terus di
sini juga ada memenuhi saksi sejumlah 4 orang. Ya, kalau misalnya ada saksi, ya. Jadi kita juga ngomong misalnya, oh suami orang itu dengan istri orang itu misalnya berzina, kita tidak bisa salah omong kalau tidak ada saksi, ya. Jadi harus ada saksi 4 orang baru bisa dihukum rajam sampai mati. Jadi kita tidak bisa asal-asal omong, ya. Nah yang itu yang gairu mungsan, belum berkeluarga. Zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih bujang gadis istilahnya, ya. Nah itu untuk yang gairu mungsan. Jadi itu dilarang baik yang masih gadis atau yang bujang, yang sudah menikah atau itu kan, yang suami orang atau istri orang, ya itu dilarang, tidak boleh. Nah yang ini ayat yang berkenaan dengan perilaku zina. Nah di sini tolong dibaca siapa nak? Dia zina atau nama boleh? Ya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka darah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dari darah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Quran Surat An-Nur. Nah jadi ini ayat yang berkenaan dengan aku pelaku zina. Sebenarnya banyak ya ayat-ayatnya dalam Al-Quran itu, tapi kita ambil dari An-Nur itu ada ya. Nah di sini perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka tiap-tiap seorang tuh yang perempuan sama laki-laki 100 berapa tadi? 100 kali delah, jangan ada belas kasihan. Jadi masing-masing itu yang perempuan 100 kali, yang laki-laki juga 100 kali. Jadi jangan ada belas kasihan kepada mereka berdua. Itulah makanya saling dilarang oleh Allah perbuatan itu. Kan? Jadi kalau memang sudah memungkinkan, sudah ada misalnya yang laki-laki sudah punya kerjaan matang atau apa, itu lebih baik menikah daripada melakukan perbuatan zina. Ya, karena zina ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akibat zina itu di sini ada yang pertama termasuk dosa besar. Dosa besar loh kalau kita melakukan itu. Juga terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan. Hilangnya sikap menjaga diri dari dosa, berkepribadian buruk itu sudah pasti. Ya, dan hilangnya rasa cemburu. Nah, sudah itu zina membunuh rasa malu, padahal dalam Islam malu merupakan ciri orang beriman. Jadi kalau malu itu kita berarti ciri orang yang beriman. Kalau kita punya rasa malu, kalau tidak punya rasa malu ya iman. Kalau tidak punya rasa malu ya pasti menghikau, karena mungkin itulah setan sudah ya, jadi tidak ada rasa malu lagi. Terus menjadikan wajah pelakunya murah dan gelap, membuat hati menjadi gelap dan mematikan sinarnya dan sebab buruknya hati. Jadi kalau kita melakukan itu, itulah tadi inti dari wajah dan nampak kan gelap. Karena apa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dekat dengan Allah kan ada wajah cerah. Kalau ini tak gelap kan, udah tuh hati juga gelap. Karena tak ada rasa malu tadi ya, jadi gelap. Terus status anak hasil sinarnya tidak jelas dalam nasab dan warisnya. Ya, jadi kalau itulah makanya orang kalau melakukan itu, ada yang sering anak dibuang gitu kan, banyak kan kejadian anak-anak yang dibuang, ditinggalkan di mana semua. Dan zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merusak masa depannya, sudah pasti. Terus menyebabkan menularnya penyakit. Nah itu ya, penyakit berbahaya. Ini seperti apa tuh? Ya, diri dan lain-lain, banyak yang penyakit berbahaya. Ya kalau misalnya kita melakukan perzinahan dengan orang-orang yang sering dengan yang lain, misalnya otomatis karena akan ada penyakit nular itu kan. Nah kalau ada penyakit ini, kita dewa yang saro, ya tidak penyakitnya kita dewa yang saro, sudah itu penyakit ini tidak ada obatnya, ya otomatis itu menggerogoti sampai mati. Ya. Nah yang terakhir itu kehinaan yang melekat pada pelaku zina lebih membekas. Namanya tidak di masyarakat kan, orang mesti ingat terus. Kita jangankan yang ngelakuin zina, misalnya kita ada sekali baik melakukan kesalahan, orang ingat terus, baik itu orang tidak ingat kan, yang orang ingat yang salah itu terus. Nah, padahal kita ada juga berbuat baik kan kalau di masyarakat, apalagi yang ini pasti jadi omongan sampai mati masalah ini. Nah ini pintu masuk perbuatan zina. Yang pertama tidak menjaga pandangan. Yang kedua berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan mahram, ya. Terus berpacaran,
Nah, mengakses pornografi. Nah, jadi maksudnya berpacaran di sini bukan zina, tapi memasuki perbuatan zina. Ya, contohnya mungkin dengan berpacaran kok kan, kalau sering berdua-duaan, ya ada orang yang ketiganya setan. Nah, otomatis kalau masuk ke pintu perbuatan zina. Ya, jadi zina itu tadi bukan, pacaran tadi bukan termasuk bukan zina, no, tapi baru masuk ke perbuatan. No. Kalau berpacaran berdua-duaan yang ketiganya setan, jadilah perbuatan zina. Nah, ini yang pertama itu menjaga pandangan. Nah, di sini dalam pandangan tadi katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Jadi kita itu orang-orang beriman itu hendak menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Jadi itulah yang pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, berduaan dengan yang bukan mahram. Janganlah salah seorang dari kalian berhalawat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga. Tadi kalau berdua-duaan yang ketiganya setan. Nah, kalau ada setan otomatis ke arah perbuatan zina. Nah, di sini apa ini? Pacaran ini? Buanglah pacaran pada tempatnya. Ya. Pacaran dapat menyebabkan keharuman dan gangguan keimanan. Itu ya, sudah itu buanglah mantan pada tempatnya. Nah, itu yang ada mantan buang pada tempatnya. Buangnya pun ada kotak sampah. Ya, jadi ini poster yang tentang berpacaran. Nah, yang keempat, mengakses pornografi. Nah, di sini Nabi SAW bersabda, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah laki-laki bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan janganlah wanita bersentuhan secara langsung dengan wanita lain. Nah, di sini untuk mengakses pornografi itu kan di nih ada gambar apa ini? Arti gambar ini? Stop pornografi. Nah, ya, jadi stop pornografi. Ya, jadi dilarang mengakses pornografi. Nah, di sini jenis perbuatan termasuk zina. Nah, di sini ada apa? Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Jadi berarti tidak perlu yang bersentuhan lain, menzina mata juga. Jadi mata bisa berzina adalah pandangan yang diharamkan. Jadi kita itu kalau misalnya melihat orang nggak ada batas, no. Jadi jangan yang ke tempat lain, yang ke tempat porno. Jadi itu tidak di sini. Kedua, telinga adalah mendengar yang diharamkan. Jadi telinga juga diharamkan mendengarkan yang omongan-omongan yang agak ini tidak boleh. Terus lisan bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan. Ya, jadi zina itu tidak mesti yang hubungan laki-laki dan perempuan. Kalau mengenai Islam seperti mata, telinga, sudah itu lidah, ya. Jadi di sini tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang yang diharamkan, ya. Jadi itu ada batas-batasnya, ya. Itu kaki apa? Bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langka maksudnya ke tempat yang haram. Gitu. Nah, misalnya ke tempat yang haram apa? Diskotik misalnya, itu haram kan kalau menurut Islam kan. Gitu. Sudah tuh yang ke tempat yang minum-minuman itu diharamkan. Berarti seluruhnya kalau ini itu bisa diharamkan, seperti mata, lidah, telinga, kaki, tangan, ya. Jadi istilahnya kita itu kesimpulannya ada batas-batas setiap perbuatan, ya. Tidak sembarangan. Nah, yang ini kalau narkoba itu nanti, karena tadi kan banyak ya 7 ya jenis ikannya, ya. Jenis apa pergaulan bebas tadi, ada narkoba dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita bahas masalah yang masalah zina dulu. Nah, di sini ada tugas kelompok untuk kalian, ya, peserta didik, menulis hadis tentang melarang pergaulan bebas, ya. Silakan kalian tulis di kertas kalian masing-masing. Nanti boleh kalian ke depan untuk mempresentasikan, ya.
Boleh kelompoknya dibagi aku mejanya dibuat seperti kelompok. Ya, tulis hadisnya ya, hadis yang berhubungan dengan bebas. Supaya ini sama ya, boleh. Ini ke sini, letak sini nggak apa-apa. Ya, itu ini sama kopi. Di sini ke sini. Ya, letak sini juga. Tulis hadisnya ya, kalau bisa setiap kelompok hadisnya berbeda ya, karena hadis itu kan banyak, tidak mesti satu hadis ya. Itu yang ikut tugasnya hadis ya, bukan ayat Al-Quran. Hadis dengan ayat Al-Quran itu berbeda. Baca tidak apa? Ya, ini kelompok 1 ya. Tadi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi itu hadis yang didapat oleh kelompok 1. Ya, silakan duduk. Yang kelompok lain? Ya, untuk kelompok 2. Tuliskan hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Tidaklah seseorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, itu yang didapat oleh kelompok 2. Ya, silakan duduk. Kelompok 3. Silakan. Dan jangan larangan berduaan tanpa mahram. Artinya janganlah seorang laki-laki itu berkawan sendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Dan nah, jadi itulah kalau masalah ayat Al-Quran itu banyak tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Hadis juga banyak seperti yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian tulis tadi ya. Cuma itu tambahan sedikit dari ibu ya, bukan dari kerja kelompok kalian tadi. Itu coba tadi kalian tambahkan hikmah dari larangan itu ya. Jadi kamu sambil jelaskan hadisnya, kamu tambahkan atau jelaskan juga hikmah dari larangan itu ya. Misalnya zina itu merusak hubungan sosial, terus dampak psikologisnya sangat ya. Jadi jangan sekedar menulis hadis, kamu buat juga apa hikmah dari itu, dari larangan tadi ya. Nah, itu untuk pekerja kelompok yang sudah kamu diskusikan sama kelompok kamu, hasilnya juga sudah. Nah, sekarang boleh ibu bertanya sedikit? Boleh. Nah, tadi kan sudah belajar tentang masalah pergaulan bebas dan zina ya, karena pergaulan bebas itu banyak. Jadi kita ambil untuk minggu ini kita belajar tentang zina dulu. Nah, sekarang ibu boleh bertanya tentang manfaat menjauhi larangan bebas dan zina. Apa yang kamu ketahui? Manfaat? Ayo silakan, Nara, manfaat menjauhi larangan. Menjauhi pergaulan bebas dan zina, yaitu langkah penting menjaga kehormatan diri, hubungan dengan Tuhan, serta kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial. Nah, jadi itu manfaat menjauhi pergaulan bebas. Jadi yang pertama apa? Langkah penting menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan diri itu yang lebih penting ya. Nah, jadi itu manfaatnya. Kalian juga sudah tahu berarti ya tentang manfaat pergaulan bebas dan zina itu tadi. Nah, sekarang tugas kalian di rumah nanti silakan kalian kerjakan latihan yang buku paket yang minggu depan kita berulang ya. Nah, sekarang untuk yang ini kesimpulan dari materi kita itu, nah ini kesimpulannya pergaulan bebas merujuk pada interaksi sosial yang tidak terikat oleh batasan norma atau aturan moral. Nah, jadi pergaulan bebas itu seringkali melibatkan
perilaku yang dapat menimbulkan resiko ya, seperti kau tadi menyalahgunakan narkoba, alkohol, zina, tadi resiko yang hubungan seksual dengan di luar ikatan yang sah. Terus kesimpulannya. Jadi di sini juga zina itu merupakan istilah yang merujuk pada hubungan seksual yang di luar pernikahan. Nah, dalam banyak budaya dan agama, zina dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dan dilarang. Nah, jadi untuk yang zina ini tindakan yang menyimpang dan juga dilarang. Nah, jadi untuk materi kita hari ini kesimpulannya semoga bisa berguna bagi kalian semua. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Silakan dipimpin Okta doanya. Siang hari ini adalah berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.